Baik, kalau tadi kita pada sesi sebelumnya kita berbincangkan tentang ekonomi kerakyatan. Jadi singkat kata bahwa ekonomi kerakyatan itu ekonomi yang dilakukan oleh rakyat dan uangnya jatuh oleh ke tangan rakyat. Nah, pada sisi lain bahwa ada juga namanya investasi. Investasi apakah itu investasi dari manapun, terutama investasi yang datangnya dari luar. Nah, sebenarnya investasi itu sesungguhnya diperlukan nggak untuk membangun sebuah negara itu? Iya. Jadi Cina itu adalah sebuah bangsa di mana menggunakan sistem sosialis dulunya, ya, dulunya. Jadi mereka itu semua itu diatur oleh negara, ditangani oleh negara, gitu. Bahkan saya diceritain, Pak, ini warung ini itu dulu itu milik pemerintah, gitu. Jadi sampai warung-warung kecil itu dipunya oleh pemerintah, gitu. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata mengatur investasi itu tidak bisa masuk dulu di Cina itu, ya, nggak bisa masuk lah, semua dikelola sendiri, perusahaan-perusahaan negara yang besar-besar, gitu. Nah, ternyata konsep ini membawa Cina itu pada kesengsaraan yang berlarut-larut, gitu. Hingga akhirnya gitu Cina menyadari bahwa sebetulnya kita itu butuh duit, gitu loh. Untuk membangun Cina itu butuh uang, gitu. Maka dilakukanlah keterbukaan pada saat itu, diundang semua investor-investor. Ya, hampir 500 perusahaan terbesar di dunia itu masuk ke Cina. Bahkan seorang pemimpin Cina itu mengatakan begini, kucing hitam, kucing putih sama aja. Yang penting kucing yang baik itu adalah kucing yang bisa nangkep tikus, gitu. Artinya dia nggak peduli uang itu berasal dari mana, yang penting bawa sini buat bangun, gitu. Nah, ini apa pelajarannya? Ternyata investasi itu sangat dibutuhkan, gitu. Nah, pertanyaannya gitu kan, pertanyaannya investasi untuk apa, gitu. Dan di mana? Ini pertanyaan besar, gitu. Jadi kalau kita memahami bahwa investasi dibutuhkan dan semua jenis masuk kemanapun, maka sebetulnya kita tidak paham apa yang sedang kita bicarakan. Gitu. Jadi Beli Indonesia mendefinisikan investasi adalah sesuatu yang membuat dulu kita tidak ada menjadi ada. Dulu yang kita tidak punya menjadi punya. Itulah investasi. Kalau dulu itu kita ada terus kita nggak ada, itu bukan investasi, itu namanya sebuah destruksi, gitu. Dulu punya, kita jadi nggak punya, itu namanya sebuah kemunduran, gitu. Jadi kalau dikatakan investasi kita itu masuk ke Indosat itu misalnya, gitu kan, apa artinya buat Indonesia, gitu. Hari ini sesuatu yang begitu penting kita hilang, gitu kan, gitu, masuk ke BUMN, go public mereka satu persatu, gitu. Bagaimana kita akan ngontrol, gitu kan. Apalagi yang paling lebih berbahaya lagi kalau investasi itu masuk ke wilayah-wilayah ekonomi rakyat, gitu. Nggak peduli apakah itu investasi dari luar, terlebih lagi bahkan dari dalam kapitalis pun tidak harus kita atur, gitu. Kalau masuknya itu ke petani kayak kita lihat di mana, di Subang, ya, Karawang, di Subang Karawang itu ada investor dari Cina itu masuk 20 triliun buka sawah, gitu. Ini tentu sebuah kemunduran, gitu. Seperti tahun 1930, gitu. Petani kita itu menjadi kuli di tanahnya sendiri. Ini terjadi kalau bangsa Indonesia tidak segera berbenah. Ya, tapi hari ini kan hampir semua pejabat kita selalu berteriak bahwa seolah-olah untuk memajukan itu investasi itu boleh masuk seperti air bah. Ini mengapa sampai terjadi seperti ini? Ya, kembali kepada sebuah kesadaran, pemahaman, gitu. Maka Pak Karno saja tahun 1930, gitu. Itu menyadari, gitu. Ketika Pak Karno itu melihat ini ada apa namanya pabrik gula, ada rel kereta api dan sebagainya. Apa yang Pak Karno katakan, gitu. Ini yang mereka bilang investasi untuk rakyat, tidak. Investasi ini untuk mereka sendiri. Kenapa? Karena dulu rakyat kita itu yang berekonomi, sekarang menjadi buruh, gitu. Nah, kalau bertanya kenapa, ini yang harus menjadi introspeksi kita semua, gitu. Maka di dalam sebuah bangsa itu pembangunan karakter, gitu, itu harus dilakukan, terutama dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin, gitu. Nah, hari ini dalam era otonomi tentu tantangannya menjadi semakin berat.
Nah, tugas siapa? Tugas kita semua gitu. Apalagi Beli Indonesia yang sudah memposisikan diri untuk untuk mengambil bagian dalam pembangunan karakter ini. Ya kita datang gitu. Saya kemarin ketika ketemu dengan teman dari PKB yang sedang berbicara dengan Lemhanas gitu. Ini menjadikan sebuah panggilan juga untuk kita. Jadi dengan apa yang kita lihat di Sukabumi segala macam ya kita sampaikan gitu, karena Lemhanas itu penting untuk memberikan pemahaman kepada semua kepala daerah yang kita jumpai itu tidak memiliki pemahaman yang sama. Yeah. Jadi kecerdasan ekonomi itu penting gitu untuk disampaikan kepada para pemimpin-pemimpin di Indonesia. Oke, artinya kan bahwa yang kita tangkap hari ini bahwa ada pertentangan sebenarnya, ada seolah persaingan antara ekonomi kerakyatan dengan ekonomi kapitalis atau investasi ini. Ya. Nah, bagaimana sebenarnya mendamaikannya nih? Dua-duanya kan kita butuhkan. Melihat kondisi Indonesia hari ini berbeda dengan negara lain yang sebenarnya ekonomi kerajyatannya tidak menjadi titik tekan. Ya. Nah, untuk mendamaikan sehingga ini betul menjadi positif buat bangsa kita, membangun bangsa kita ke depan ini bagaimana dua hal ini? Jadi begini ya, ekonomi kerakyatan itu harus dibangun, harus diproteksi, harus ini kalau membangun di bawah itu semua itu isinya adalah bantuan, Bang. Gitu. Maka fasilitas-fasilitas pemerintah. Tetapi ketika IMF masuk, bahkan subsidi kepada petani pun itu enggak boleh. Ini menjadikan kita sulit. Kita harus melakukan terobosan. Gitu. Kenapa sih petani harus disubsidi gitu? Karena petani negara lain disubsidi gitu. Itu aja jawabannya. Jadi kalau petani negara lain disubsidi, kita tidak disubsidi, maka kita akan kebobolan. Maka Indonesia harus mensubsidi. Nah, apalagi kita bersaing dengan pemain-pemain investor-investor yang masuk ke ranah-ranah ekonomi rakyat. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah pengaturan gitu, diatur gitu. Jadi di mana sih investasi boleh masuk gitu. Jadi investasi itu boleh masuk. Ketika berhubungan dengan ekonomi rakyat, maka bagaimana investasi ini menumbuhkan, memperkuat ekonomi rakyat. Contoh yang paling gampang ya, kalau petani itu bertani gitu, investor ya bikin jalannya lah gitu, bikin infrastrukturnya, pasang listriknya dan sebagainya. Nah ini yang namanya investasi yang kita butuhkan. Seperti di Cina membuat tol dari Shenzhen ke Guangzhou itu langsung ke Beijing kemana-mana ya kan, langsung tembus. Siapa yang masuk? Investor gitu. Tentu petani nggak bisa bikin jalan tol, ada bagiannya sendiri gitu ya kan. Ya, tapi kan kalau melihat fakta di Indonesia hari ini bahwa seolah-olah bahwa kita tidak berdaya dengan menghadapi kekuatan tekanan dari luar, sehingga banyak undang-undang itu orang lain yang ngatur, bukan kita sendiri. Nah ini kan artinya kita dalam posisi yang tidak ini berdaya. Sebuah kesadaran, makanya sejak reformasi tahun 1998 bahkan Pak Amin Rais ketika beliau di rumah itu kan mengatakan ya, jadi kita ini dijajah itu udah segala-galanya, udah kayak orang itu dipegang tengkuknya itu. Kenapa? Karena mulai dari undang-undangnya dirubah, undang-undang dasar loh Bang gitu. Dan ketika itu tentara ini kan, TNI ini kan tugas utamanya Sabta Marga itu adalah menjaga Undang-Undang Dasar 45 itu pada saat itu abstain gitu kan, sehingga dirubah. Siapa yang ngerubah gitu? Tentu bukan anak-anak kita, bukan orang-orang kita, itu kekuatan dari luar. Ya, kekuatan dari luar. Dan hari ini lebih dari 70 undang-undang itu dirubah oleh asing ya. Nah, tetapi kita sebagai pengusaha, sebagai dalam gerakan Beli Indonesia, apakah tidak bisa melakukan apapun? Bisa. Kenyataannya kepala daerah itu pembelaannya luar biasa terhadap rakyatnya. Banyak mereka juga berasal dari rakyat ya. Tetapi harus diberikan sebuah perspektif. Harus didukung. Harus kita bahu-membahu. Jadi pengusaha jangan cuman mengeluh, jangan punya, tapi terjun. Ini kalau tidak kita lakukan, ya bagaimana pengusaha yang pinter, yang segala macam aja nggak mau bergerak, apalagi rakyat kita. Gitu. Jadi saya rasa mengeluh bukan sebuah pilihan, tetapi adalah bergerak. Baik, Pak Epi.
Kawan-kawan sekalian, para pejuang seluruh tanah air dan teman-teman yang ada di studio, Anda boleh berpartisipasi, terutama teman-teman yang ada di dalam untuk bertanya langsung. Dan bagi Anda yang ada di luar studio kami saat ini, silakan SMS pertanyaannya sebanyak mungkin, apapun lah, di 0812 775 47081. Atau bisa juga melalui email di live@depresenter.asia. Baik, sebelum kita break dulu untuk melanjut kepada ininya, ada satu pertanyaan ini. Ini pertanyaannya agak sedikit sensitif nih sebenarnya. Tapi kan bukan gerakan Beli Indonesia kalau nggak bisa menjawab. Berjaya tidaknya ekonomi kerakyatan sangatlah tergantung dari kebijakan politik pemimpin negeri ini. Pertanyaannya, seperti apa harapan Beli Indonesia terhadap strong leader alias pemimpin negara yang diharapkan saat ini? Terima kasih. Pertanyaan dari Pak Aslam Katutu, IIBF Sulsel. Ini pertanyaan ini. Iya, jadi sering kita itu dihadapkan pada satu kenyataan ya. Satu kenyataan bahwa di daerah-daerah gitu ya, ada daerah itu yang maju, ada daerah yang tidak, apalagi dalam otonomi. Kenapa gitu? Satu hal yang selalu kita lihat adalah pemimpinnya gitu. Standar pemimpinnya. Saya ini investor juga gitu ya, masuk ke kabupaten-kabupaten. Ada kabupaten-kabupaten saya nggak mau masuk bang, gitu. Kenapa? Udah pasti hilang duitnya, gitu. Ya abang tahu kan, kita udah habis berapa miliar itu di satu kabupaten itu. Mutar-mutar aja udah berapa tahun sampai hari ini, gitu. Nggak satu pun, gitu kan, jadi gitu. Tapi di daerah lain kita bisa berkembang, bisa segala macam gitu. Kenapa sih? Ada satu figur gitu, kualitas bupatinya, gitu. Nah demikian juga ketika kita ngelihat sebuah negara gitu. Singapura nggak akan pernah bisa membangun kalau tidak ada strong leader di sana. Cina tidak bisa membangun kalau tidak ada strong leader di sana. Indonesia dulu itu bisa kita itu merdeka karena ada strong leader gitu. Nah artinya apa? Indonesia itu bisa berubah karena satu orang gitu. Kalau orang itu namanya presiden gitu, dan presiden yang kuat gitu. Jadi ini idealnya. Tetapi kalau tidak ada presiden yang kuat ya kalau bupati semua kuat juga hebat gitu kan. Menteri-menterinya ya benar kuat ya paling enggak membantu gitu kan. Walaupun akan. Nah, strong leader itu yang dibutuhkan itu betul sekali. Strong leader itu adalah seorang pemimpin yang selalu memenuhi tiga hal gitu. Yang pertama adalah yang disebut kecerdasan ekonomi gitu. Maka apa sih entrepreneurship? Entrepreneurship itu kecerdasan ekonomi, playing rich, bermain kaya, gitu. Jadi entrepreneurship itu tidak hanya dibutuhkan oleh pengusaha, tetapi juga oleh semua orang, gitu. Apalagi pemimpin. Ya di Singapura nggak mungkin seperti ini kalau Lee Kuan Yew tidak memiliki entrepreneurship. Kemudian Cina juga kalau Deng Xiaoping itu tidak memiliki entrepreneurship. Kenapa beliau kok bisa memutuskan ini investasi yang boleh, ini tidak boleh, ini kita hajar, ini kita tumbuhkan. Luar biasa sekali gitu. Bahkan sekarang aja gitu ya. Sekarang aja gitu kita ngomong pasar bebas dengan Cina. Cina barangnya masuk semua ke sana, ke sini. Kita masuk ke sana setengah mati gitu loh. Itu kecerdasan ekonomi. Ada lagi MLM nih, bisnis MLM paling menjamur di Indonesia kan, gitu. Di Cina MLM itu haram hukumnya, ilegal gitu. Tapi begitu dibuka pasar bebas dengan Indonesia, orang-orang dari Cina itu membuat MLM, masuk lewat Malaysia, anak-anak kita yang disikat habis, berguguran satu persatu, gitu. Iya kalau di sana disebut kecerdasan ekonomi, kita tidak paham ekonomi, gitu. Itu strong leader. Karena kehidupan itu adalah kehidupan ekonomi gitu. Muamalah itu ya ekonomi gitu kan. Gitu. Nah, yang kedua tentu adalah leadership-nya itu sendiri. Gitu, leadership. Kenapa? Karena pemimpin itu ya pemimpin yang bisa memutuskan gitu. Jadi kata orang Jawa, pemimpin itu satu gitu. Apa? Ngangguk sama gelengnya itu pas gitu loh. Jadi ditanya Pak ini oke jalan, ngangguk gitu kan. Nah tapi untuk ngangguk dan geleng rupanya di belakang itu dibutuhkan sebuah knowledge yang luar biasa. Sebuah hikmah yang orang lain gak bisa lihat dia bisa lihat gitu kan. Sebuah kebijaksanaan gitu.
sebuah kejelasan tentang nilai-nilai gitu. Itu ngangguk sama, itu leadership namanya. Dan yang ketiga, strong leader itu mesti adalah orang yang memiliki spiritualitas yang tinggi. Artinya dia hidup tahu untuk apa dia hidup. Gitu. Apakah itu berlaku di Cina? Berlaku di Cina. Maka Anda lihat foto Deng Xiaoping sampai hari ini itu dipasang gede-gede. Kenapa? Biar orang ingat ini loh. Gitu, panutan kita. Itu spiritual namanya. Gitu. Indonesia ada spiritual Pancasila. Gitu. Ada pribadinya sendiri, katakanlah seorang muslim yang taat, muslim yang tahu gitu apa yang harus dilakukan. Nah, ya. Artinya keadaan bisa dirubah meskipun hari ini seolah-olah kita tidak berdaya jika kita menemukan seorang yang strong leader. Hari ini kita berdaya, kata siapa tidak berdaya? Banyak orang menilai tidak, tapi kalau kita sih pasti berdaya lah. Ya. Baik, kita akan break sejenak dan saya ingatkan sekali lagi untuk ada yang berpartisipasi untuk bertanya tentang hal ini, khususnya berkaitan dengan ekonomi, kerakyatan dan investasi ini di 0812 775 47081. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah tayangan berikut ini.